Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya berada di Dava Farm ya, kandang entok Dava Farm miliknya Mas Hasan yang ada di Desa Brenggong. Iya, betul. Desa Brenggong, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Mas. Purworejo ya. Purworejo ya. Masuk Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya. Dan ini dulu pernah saya liput, Mas Hasan ini Dava Farm ini sudah pernah saya liput. Di sini memang konsepnya adalah kandang taman ya, jadi taman plus kandang. Ada beberapa jenis hewan yang dipelihara, ada ayam, ada entok, ada ikan, ada burung, macam-macam di sini ada. Tanamannya juga macam-macam, ada tanaman hias dan macam-macam. Pokoknya di sini sangat nyaman sekali untuk ngobrol-ngobrol. Teman-teman barangkali kalau ada yang tahu tempat ini silahkan mampir untuk diskusi seputar peternakan entok. Baik, Mas Hasan ini merupakan salah satu peternak entok yang cukup lama, mulai dari pembesaran dan sekarang merambah ke dunia breeding ya, dunia pembibitan. Baik, Mas Hasan sejauh ini sudah sampai taraf mana aja dengan Sekarang ternak entok? breeding Om. Beberapa sudah ada yang menetas, tapi yang kloter kedua, karena kloter pertama itu gagal. Oh gitu ya? Iya. Jadi kan dulu ternak entok itu tahun berapa ya Mas? 2024 awal. 2024 awal. Berarti Tapi sudah belum, setahun lebih ya? Iya, belum begitu banyak kalau yang dulu. Berarti 1,5 tahunan Iya. ternak entok. Ya langsung ke jumbo ya berarti ya? Iya, langsung ke jumbo. Boleh diceritakan kenapa kok dulu tahap pertama itu gagal? Apa kendalanya? Tempat petarangan yang buat nelur itu pakai ban saya. Nah, kondisi tempat entoknya itu kan karena di outdoor enggak ada, ya ada payungnya sebetulnya, tapi air yang mengalir ke bawah itu terlalu banter, lembab gitu loh. Padahal dulu indukannya ada banyak ya? Indukannya ada banyak. Berapa dulu? Ada sekitar 100 lebih kayaknya. 100 ya? Dan 100 dan bisa dikatakan gagal. Gagal. Tapi gagalnya ini gagal kenapa? Mati semua atau gagal produksi atau kena penyakit atau seperti apa? Sebetulnya dia bertelur, tapi satu petarangan ada 4 sampai 5 entok. Nah, terus lembab itu jadi telurnya nggak menetas. Oh, jadi satu petarangan ada 5 ekor yang bertelur di situ, Iya. tumpu-tumpuan ya. Tumbuh-tumbuhan jadi satu. Rebutan. Yo, akhirnya mungkin goyang-goyang ya, Iya. nggak jadi. Kemudian Kemudian faktor yang kedua, faktor lembab. Iya, Karena kurang apa ya, karena lembab itu ya faktornya kurang panas ya. iya betul. Tanahnya kok lembab ya? Tanahnya lembab. Tanahnya lembab karena ya airnya kan posisi tanahnya miring gitu. Jadi yang dari atas Oh, kelewatan air ya. kelihatan air. Godalan banyu. Betul. Remuk ya. Padahal yang bertelur ada berapa? Sudah berapa persen dari 100? Itu ya sekitar 30%, hampir 40%. 40% bertelur. Ora dadi kabeh. Enggak jadi semua. Oh, luar biasa. Iya. Apa kemudian yang dari pelajaran itu yang jenengan lakukan sekarang apa? Melakukan pembenahan? Tempatnya saya ganti petarangannya. Oh, Jadi nggak langsung nempel ke tanah. panggung ya Iya, berarti ya. saya buat proses Sekarang panggung. petarangan panggung. Iya, betul. Harapannya apa? Kok panggung itu biar tidak kena air lagi? Iya, biar tidak kena air lagi, terus ya mengurangin kelembabannya itu sebetulnya Om. Ya repot kalau petarangan kena banjir itu ya, Iya. repot kalau pas hujan Iya. kena banjir. Dan sekarang populasinya sebentar. Yang dulu itu diapakan dulu? Terus saya jual daging. Saya jual pedaging sebelum lebaran itu Om. Heeh. Oh alah. Lebaran saya jual pedaging. Sorry ya, ini teman-teman ada bocil-bocil suaranya berisik ini. Main dulu sana ya. Itu. Nah, kemudian apa nggak rugi itu dijual daging itu? Ya sebetulnya karena tepat pas mau lebaran jadi saya berani jual daging Om. Oh, Jadi H-7 lah sebelum lebaran itu
Saya coba survei harganya, kayaknya masih masuk dijual daging. Oh, Tapi cepat-cepat saya jual karena harganya masih tinggi. berapa itu dulu? Nyampe harga Itu berapa? ada minim tuh harga 250 sampai ada yang 350. Oh ya, sih mlebu ya. Iya masuk. harganya. Betina juga masuk itu. Betina masuk. Betina itu 250-an. Oh, Iya. di sana masa 250 disembelih? Itu per kilo itu 75 sampai 80 Om waktu. Oh iya? Oh, lumayan. Sampean jualnya di Purworejo aja atau Di Purworejo saja. keluar? Di Purworejo saja. Itu juga yang ngasih tahu pedagang karena ya tengkulak yang biasa jualan entok potong di pasar. Mas udah tak beli naik dihitung kiloan gitu. Oh berani? Dia. Dia sekarang berani nggak Kalau sekarang nggak berani, sekarang berani cuma ya? 30 atau 40 ribu. Oh, nah dulu berani ya? Oh iya, iya. Satu ekor betina 250 ya. Iya. Kalau yang jantan Yang jantan 350. 350. Ya sih mlebu lah. Masuk. Mlebu. Nggak rugi-rugi banget. Itu pun juga nggak tengkulak teman-teman Vespa itu yang mau lebaran juga, Mas saya pesan 3 ekor, 2 ekor. Jadi sekalian potongin sekalian. Ya, tak terima itu. Saya potongin, saya Ya dijual berapa dulu itu total? ada sekitar 60 ekor Om. 60 ekor. 60 ekor. Yo, uleh jutaan tau gue. Buat lebaran lumayan. Lebaran, gue sang lebaran ya. Lebaran ya. Iya. Artinya memang tidak begitu rugi lah ya. Iya, gitu. Tidak rugi. Ya paling rugi di waktu-waktu pembesaran itu. Iya, gitu. Sampai dia nelur kan. Betul. Berarti posisi jual itu dia nelur sekali ya. Nelur sekali. Nelur sekali nggak jadi terus dijual ya. Karena Pas ada tepat. lebaran, Iya, pas gitu. lebaran itu. Oke. Nah sekarang ini berarti tahap yang kedua. Nggih. Kok nggak kapok? Wis kapok lah no. Kok nggak kapok sama ya? Kalau Ya. yang pertama gagal nih. Yes. Apa yang menjadi motivasi yuk? Ya, karena sudah hobi itu tuh, suka hewan entok terutama ya. Nanti keuntungan pikir carry lah gitu. kiri. Yang penting senang dulu. Ada juga yang gini om. Yang penting sedekah ternak. Nggih. Ada prinsipnya seperti itu. Aku mikir untung, mikir rugi. Sebenarnya aku ngopeni kewane Gusti Allah. Kira-kira begitu. Jadi ada yang modal seperti itu. Ya. Lah mungkin jenengan salah satunya itu. Sedekahin dengan kewan, ya. Suka dengan hewan-hewan. Oke. Apa sekarang yang diterapkan di kandang jenengan setelah melalui tahapan katakanlah cobaan di tahapan pertama? Ya karena tahapan pertama juga ada kendala terkait cacingan juga Om. Entuknya cacingan. Nah, mungkin untuk yang tahap kedua ini dari petarangannya sudah saya naikkan ke panggung, terus kebersihannya tak terapi lebih bersih lagi. Jadi tadinya cuma 3 hari sekali ngasih ganti air yang buat mandi, sekarang sehari sekali. Setiap hari ya? Setiap hari tak ganti. Ganti terus. Tapi dulu nggak aratan ya? Belum, nggak kena aratan ya? Matu kabeh enggak? Alhamdulillah belum. Cuman cacingan aja Iya, kendalanya? cacingan aja kendalanya. Cacingan aja. Tapi waktu dijual lebaran itu posisi gemuk-gemuk ya? Iya, Noknya ya? posisi gemuk-gemuk. Oke. Terus kalau yang sekarang, treatment selain tadi panggungnya dinaikkan, panggung ya, kemudian kebersihannya diperketat, apalagi treatment yang hari ini dilakukan? Kalau di makanan paginya tak kasih daun pepaya. Daun pepaya pagi, sorenya baru pakai pakan pabrikan. Kalau dulu kan memang real pabrikan semua Om. Oh iya ya? Iya. Pabrikan kabeh Iya sama rempesannya dari pasar. Tapi coba sharing sama teman-teman hobi entok, Mas coba tiap pagi kasih daun pepaya sama kasih pace. Gitu. Pacenya saya chopper, lembut, gitu. Sama campur daun pepaya. Berarti komposisi pakannya sekarang apa aja? Kalau pagi itu ya polar, terus ampas tahu, ampas ketela, tak campur daun itu sama pur BRP. Nah kalau sorenya polar, ampas ketela sama pur BRP. Oh, iya. Kalau populasi sekarang? Populasi sekarang itu ada sekitar masih 60 ekor lah. 60 ekor ya? 60 ekor. Tapi sudah hasil sorter ya nih ya? Iya, sudah selesai. Artinya memang indukan yang tersisa itu indukan yang besar-besar. Iya. Berapa bisa disampaikan mungkin besarnya seberapa untuk indukan betina dan pejantannya? Kalau yang jantan itu kemarin saya ukur di ukuran 93 sampai 95 Panjang? panjangnya. Beratnya itu sekitar 5,5.
5,5 kg ya. Iya, 5,5 kg. Kalau yang betina? Yang betina panjang 76-77 Om. Beratnya sekitar 3,5 kg. 3 kilo? Iya. 3,5 kg? 3,5 kg. Lumayan gede, gede. Yang besar. Ya, ya, ya. Ya pakannya itu terjamin ya. Kenapa kok jenengan kan dulu waktu awal-awal kan mulai dari pembesaran? Iya. Sukses nih, kan sampai bertelur kan berarti Iya. sukses, ya kan? Kemudian ingin mencoba merambah ke dunia breeding, Iya. pembibitan. Iya. Ternyata gagal, nggak netes kan? Iya, betul. Apa yang menyebabkan jenengan dari pembesaran kok tiba-tiba beralih ke breeding? Apakah untungnya lebih banyak atau apa pertimbangannya dulu itu? Ya karena sudah mulai tahapan sortir itu kalau enggak saya breeding kayaknya juga iman-iman itu Om, karena sudah dari kecil bayi nah, sampai besar ya coba saya tak nggak ada salahnya mencoba yang breeding ini. Sebetulnya kan dulu kalau sudah besar dijual kan juga laku toh. Iya, iya, iya. Ya itu tapi itu pilihan ya teman-teman ya. Pilihan teman-teman itu mau milih sektor pembesaran atau sektor breeding itu memang pilihan. Tapi memang kadang orang itu punya hokinya masing-masing. Iya. Ada yang hoki di pembesaran, ada yang hoki di breeding atau pembibitan. Tapi ya mungkin nek urung lakon iki urung marem kan. Betul. Nek urung jungkel iki urung bukan iki toh. Enggak. Apa pengalaman berharga yang jenengan dapat dari selama setahun setengah ini ternak entok, Mas? Ya sebelumnya kan nak berkecimpungnya di ayam hias, nah coba merambah ke entok ini ya jadi tahu konsep pembesaran, konsep breeding, yuk pola makan entok, kebersihan kandang itu juga wah sangat penting. Ya tadi nambah pengalaman Om juga komunitas di entok ini jadi kenal Banyak orang. ya, kenal banyak orang di. Ya ini Mas Hasan ini selain entok juga melihara aneka ayam hias ya. Apa aja bisa disebutkan Mas ayam yang dipelihara hari ini? Ada pisen, itu pisen ada beberapa, ringneck pisen, pisen simpedan, terus kalit pisen, terus ada beberapa ayam hutan menoreh Om. Ayam hutan menoreh Ya, terus kalau yang nggak bisa terbang itu ada kayak ayam Brahma. Ayam Brahma. Brahma juga ada 3 jenis, yang light, yang blue sama yang gold. Bagi teman-teman yang hobi ayam hias ini Mas Hasan punya koleksi banyak. Tadi sudah disebutkan. Yang paling hit saat ini yang paling diminati apa? Ayam apa? Yang diminati banyak sekarang itu yang Brahma tapi yang jenis gold licet itu. Oh. Yang kedua? Yang kedua ringneck yang blue karena masih musimnya punya saya netasnya itu yang banyak yang gold sama yang ringneck blue itu jadi peminatnya banyak di situ. Kalau di ternak ayam hias itu jenengan sudah berapa lama? Berapa tahun? Dari 2021 saya kalau. Wah, suwi ya. 2021 saya ke hampir 5 tahun ya. Dan lebih menguntungkan ayamnya atau entoknya kalau pengalaman jenengan? Sebetulnya sama-sama menguntungkan, cuma penopang aja di jomplang yang entoknya, penopangnya ayam hias. Masih untung. Ya. Subsidi silang ya? Ya, subsidi silang. Subsidi silang. Kalau ayam hutannya banter nggak? Oh, ayam hutannya ya, ayam hutannya juga salah satu penopang utama nih untuk yang saat ini. Saat ini ya? Saat ini. Ini ayam hutannya cukup hit ya. Ada berapa koleksi ayam hutannya sekarang? Ayam hutannya ada 3 jantan, 1 betina. Jenengan itu ayam hutan itu ternak atau pembesaran ini? Pembesaran aja Om kalau ayam hutan. Belum Ayam hutan itu bisa diternak nggak sih? sebetulnya bisa, tapi belum nemu ilmunya aja ini. Soalnya ayam itu ketat banget, dia giras itu kalau di Giras. kandang. Jadi belum. Beberapa kali nyoba kasih 2 betina, 1 jantan. Nah, betinanya kalah sama jantannya di. Kalau kerumitannya ayam hias sama entok itu rumit mana ternaknya? Rumit. Sebetulnya rumit ayam hias. Rumit ayam hias. Rumit ayam hias. Cuman entok itu belum hoki aja ya. Iya. Ayam hias kan dia pakai inkubator, terus waktu netas, dia harus benar-benar ekstra tuh waktu setelah netas telurnya itu perawatannya. Kalau entok kan sudah diangkremin sama indukannya, jadi nggak perlu sedetail kayak ayam hias. Ya. Tapi faktor penyakit di ayam juga rentan ya.
Lebih ya ada juga penyakit yang menyerang ayam seperti kayak apa ya, matanya bengkak, Senot ya. senot gitu. Penjualan ayam hias kemana aja? Ada ke Jawa Lokalan Barat, atau? Jawa Barat paling banyak Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Penjualannya online. Penjualannya online. Online apa? sama ada tengkulak yang ngambil. Oh, kalau online jangan jalannya apa? Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Kalau online di Facebook. Di Facebook Di ya. Facebook. Posting ya, rajin Iya, posting aja ya. Oke Mas Hasan, wis maghrib iki. Ya. Wis kesoren le dolan iki. Terima kasih ilmunya dan semoga bermanfaat. Apa yang ingin disampaikan untuk peternak entok ini? Pengalaman itu mahal harganya. Pengalaman ambruk, pengalaman loro. Gitu, terima kasih Mas Hasan. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.